Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Thalathatil Usul wa Adillatuha, penjelasan tentang 3 pondasi utama dalam beragama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Baik. Sekarang kita sudah masuk di halaman 35. Silakan bagi yang pakai PDF dibuka di halaman 35. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis ibadah. Kemudian di pertemuan sebelumnya lagi kita membahas tentang wajibnya beribadah, pentingnya ibadah bagi seorang muslim, dan korelasinya apa dengan tauhid. Itu sudah kita bahas. Maka setelah kita membahas pentingnya tauhid, ya pentingnya ibadah, kemudian kita bahas tentang jenis-jenis ibadah, maka sekarang kita akan sertakan jenis-jenis ibadah tersebut dengan dalilnya. Karena judul kitab ini adalah Thalathatul Usul wa Adillatuha, dan dalil-dalilnya. Nah, jadi ibadah-ibadah itu hukum asalnya tidak boleh dikerjakan jika tidak ada dalilnya. Ya, jadi hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang menyatakan ibadah tersebut boleh dikerjakan. Maka sekarang penulis akan membawakan setiap jenis ibadah itu, ya, dalilnya masing-masing. Ya, di pertemuan sebelumnya Syekh sudah menyebutkan ada 14 jenis ibadah. Ada 14 jenis ibadah. Kemudian ya, masing-masing ibadah tersebut nanti ya Syekh akan bawakan dalilnya masing-masing. Ya, dibawakan dalil masing-masing untuk jenis ibadah tersebut satu persatu. Jadi dari 14 ibadah itu nanti penulis akan membawakan 16 dalil, ya. 14-nya berupa ayat Al-Qur'an, 2-nya berupa hadis Nabi SAW. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, musannif yaitu penulis matan mengatakan, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya doa itu adalah inti dari ibadah. Mukh itu artinya otak sebenarnya, inti maksudnya, ya, secara maknawi. Wad dalilu qauluhu ta'ala, akan kita jelaskan nanti makna ini hadis ini. Dalilnya bahwasanya doa itu adalah inti dari ibadah, yaitu di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ya, ud'uni, ya, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa kalian tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina, kekal di dalamnya. Wa dalilul khauf, itu adalah 2 dalil atas pentingnya ibadah doa. Ya, doa itu adalah bagian dari ibadah, dan itu satu dalil dari hadis dan satu dalil dari Al-Qur'an. Sekarang ibadah selanjutnya yaitu al-khauf. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu syaitan sedang menakut-nakuti wali-walinya. Maksudnya sekutu-sekutunya, sekutu-sekutu syaitan, ya. Ya. Baik. Fala takhafuhum, ya. Jangan kalian takut kepada mereka, kepada wali-wali syaitan itu, ya. Wa khafun, dan takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar, ya, beriman. Wa dalilur raja, dan dalil ar-raja, ibadah ar-raja yaitu rasa harap. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dalam penyembahannya, tidak mensekutukan Rabb-nya dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala, dalil, ya, tawakal adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang kedua, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka itu telah mencukupinya. Wa dalilur raghbati war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala. 3 jenis ibadah ini sekaligus di dalam satu dalil.
Ya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu ya bersegera, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa cinta dan rasa harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kami, tunduk kepada kami, takut kepada kami. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ya, wa anibu, inabah ya. Anaba yunibu, inabatan artinya kembali kepada Allah. Wa dalilul isti'anah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Ini potongan hadisnya. Jika kalian minta pertolongan itu namanya isti'anah ya. Jika kalian minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Wa dalilul isti'adzah, dalil isti'adzah itu minta perlindungan ya. Qul a'udzu birabbil falaq wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas ya. Yang kita kenal dengan ayat-ayat al-mu'awwidzat ya, al-mu'awwidzatain. Wa dalilul istighosah qauluhu ta'ala istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Istighosah ya, minta perlindungan, pertolongan dalam kondisi yang darurat. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Jika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian akan mengabulkannya bagi kalian. Wa dalilud dzabh qauluhu ta'ala, dan dalil ya, ibadah menyembelih ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, kemudian sembelihanku. Nusuk itu artinya adzabah ya. Nusuk itu artinya adzabah. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Wa dalilun nadar qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhufuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik, ini akan kita jelaskan satu persatu nanti. Qala asy-syarih waffaqahullah. Baik. Pensyarah mengatakan waffaqahullah, syara' al-musannif rahimahullahu yuridu anwa'an minal ibadah. Penulis mulai membawakan, aurada yuridu artinya mendatangkan, membawakan ya, anwa'an minal ibadah, jenis-jenis ibadah. Fadzakara arba'asyrata ibadatan. Penulis menyebutkan ada 14 ibadah. Yutaqarrabu biha ilallah, yang kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah. Apa makna taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaranaha bima yadullu 'alaiha. Ya, dan Allah gandengkan qarana ya, yaqrinu ya. Itu artinya menjadikan dia seperti qarin. Qarin artinya pendamping. Ya. Bima yadullu 'alaiha. Bima yadullu 'alaiha itu antum artikan dengan dalil. Ya, di mana wa qaranaha bid dalil kata. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala musannif di sini menyebutkan jenis-jenis ibadah 14 banyaknya, kemudian ya, penulis gandeng dengan dalil masing-masing. Apa maksudnya ya? Digandeng ya, disebutkan ini kemudian disebutkan dalilnya. Fa kullu ibadatin madhkuratin fi kalamil musannif, maka semua ibadah yang disebutkan di dalam perkataan musannif iqtarana biha ma yadullu ala kauniha ibadatan biwajhin minal wujuh. Iqtarana biha artinya digandeng, disertai dengan apa yang menunjukkan atas keberadaannya sebagai suatu ibadah. Ini intinya ya. Ya, kenapa kita katakan al-khauf itu ibadah misalkan? Ya, penulis bawakan dalil tadi. Ya, fala takhafuhum apa nih? Ayat tadi. Ya, wa khafuni ya, fala takhafuhum wa khafuni ya. Dan seterusnya, ma yadullu ala kauniha ibadatan. Jadi ya, penulis gandeng ya, dengan dalil itu tujuannya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya itu adalah suatu ibadah biwajhin minal wujuh, dari satu sisi dari sekian banyak sisi yang ada. Nanti kan kita lihat istidlalnya seperti apa. Li'annahu idza lam yakum dalilun ala kauni syai'i ibadatan. Karena kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu adalah ibadah, fa innahu la yuta'abbadullahu azza wa jalla bih, maka tidak boleh kita menyembah Allah dengannya. Ya, ini maksud dari kaidah kita bahwasanya al-aslu fil ibadat al-hadhar. Ya, hukum asal ibadah itu adalah
terlarang, ya, sampai ada dalil yang mengatakan ibadah tersebut disyariatkan. Ya, al-aslu fil ibadah al-hazar. Taib. Wa majmu'ul adillati 16 dalilan. Jumlah dalil yang dibawakan oleh penulis di sini ada 16 dalil. 14 ayatin wa haditsan. Ya, 14 ayat Al-Qur'an dan 2 hadis Nabi. Hadis idza sta'anta fasta'in billah wa huwa 'inda Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bi isnadin hasan. Hadisnya hadis hasan, ya, idza sta'anta fasta'in billah, hadis qudsi itu ya. Wa haditsu la'anallahu man dzabaha li ghairillah rawahu Muslim min hadithi Ali radhiyallahu taala. Baik. Wa batada al-musanniful ibadatil 14 bid-du'a. Penulis mulai menjelaskan 14 jenis ibadah itu diawali dengan ibadah yang pertama adalah ad-du'a. Ya. Wa ja'ala al-hadits alladhi dzakarahu katarjamati lahu. Fa qawluhu wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Maka penulis kemudian menjadikan hadis, ya, ad-du'a mukhul ibadah itu beliau jadikan sebagai tarjamah untuk apa itu ad-du'a. Tarjamah itu artinya tafsir, ya, penafsiran dari kata ad-du'a itu apa. Jadi beliau bawakan dalil ad-du'a mukhul ibadah itu sekaligus sebagai penafsiran apa itu ad-du'a. Apa maksudnya ya? Ya, taib. Syuru'un fi jumlatin jadidatin minal kalam. Ini adalah awalan untuk mengawali kalimat baru dalam kalam. Walaysa dalilan akhar lil mas'alati sabiqah. Fattaqdiru qiyasan ala nadhairihil atiyah wa dalilud du'a'i qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni. Jadi ad-du'a mukhul ibadah itu bukan dalil. Beliau tidak menempatkannya sebagai dalil di sini, tapi sebagai penafsiran untuk apa itu ad-du'a. Paham maksudnya ya? Baik, maka cara bacanya di situ wa dalilud du'a'i qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni. Maka ayat selanjutnya lah yang dalil. Paham ya? Nah, ini hanya sebagai penafsiran saja, menafsirkan apa itu doa. Wa wajhu udulil musannif fil isyarah ila du'a'i an jaddatihi fi nadhairihi minal ibadatil madhkurah ma'ahu huwa ri'ayatu maqamihi. Falima lid-du'a'i min maqamin 'azimin wa manzilatin jalilatin fil ibadah 'abbara anhu al-musannifu bi haditsin fihi dha'fun rawahu at-Tirmidzi muqtadiyan bi ghairihi minal a'immah fa inal Bukhari rahimahullah yaf'alu hadza farubbama tarjama ala maqsudihi bi haditsin nabawiyyin dha'ifin. Baik. Jadi intinya kenapa penulis di situ tidak menggunakan ad-du'a mukhul ibadah sebagai dalil? Kenapa dia udul di sini? Udul ini berpaling. Kenapa kita katakan hadis itu adalah penafsiran untuk kata ad-du'a, bukan dalilnya? Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi. Ya, jadi kalau kita jadikan dia sebagai dalil kurang kuat begitu. Paham ya? Ya, kalau seandainya ini dijadikan sebagai dalil, kenapa penulis tidak menggunakan dalil-dalil yang lain yang jelas sahihnya gitu. Sedangkan dalil yang ini adalah dalil yang dhaif. Baik. Karena begitu juga para ulama, ya, beliau mengikuti metodenya para ulama. Ya, Imam Bukhari ketika menafsirkan apa itu doa, beliau juga menggunakan hadis ini, ad-du'a mukhul ibadah. Baik. Wal kalamul ladzi syara'a fihi al-musannif yubayyinuhu huwa fi bayani jumlatin minal ibadat ra'suha ad-du'a. Karena saking agungnya ibadah doa ini, maka beliau sebutkan penafsirannya apa. Sedangkan ibadah-ibadah selanjutnya beliau sebutkan apa tidak? Penafsirannya tidak. Al-khawf itu apa? Nggak disebutkan, tapi dibawakan dalilnya. Ya, tapi doa ini dibawakan dalil dia, dibawakan penafsirannya. Itu menunjukkan bahwasanya doa ini menempati posisi teratas dari ibadah-ibadah yang lain. Baik. Maka al-kalam alladzi syara'a fihi al-musannif yubayyinuhu. Maka kata ad-du'a mukhul ibadah itu menjelaskan apa itu ad-du'a. Huwa fi bayani jumlatin minal ibadat. Jadi ketika dia menjelaskan bahwasanya ya doa itu adalah mukhul ibadah, itu seolah-olah Syekh juga sedang menjelaskan seluruh ibadah yang lainnya. Kan inti segala sesuatu berarti dia yang paling penting kan. Sekarang ibadah yang banyak itu
Ya, intinya adalah doa. Maka ketika Syekh menafsirkan apa itu doa, secara tidak langsung beliau juga menafsirkan apa itu ibadah-ibadah yang lain. Ya, ya. Kita katakan doa itu adalah ibadah yang agung. Ya, bahkan dia adalah inti dari ibadah. Ya, maka ibadah-ibadah yang akan kita sebutkan nanti itu juga adalah ibadah-ibadah yang agung. Ya, ibadah-ibadah yang agung juga hanya saja ra'suha ad-doa. Ya, kepala dari ibadah-ibadah tadi, puncak maksudnya adalah doa. Paham gak caranya nih? Cara memahaminya. Paham ya? Kenapa doa saja ditafsirkan sama Syekh? Karena doa merupakan inti ibadah. Bisa kita katakan doa itu adalah seluruh ibadah yang lainnya. Ngerti ya? Nah, doa adalah seluruh ibadah yang lainnya. Maka ketika Syekh menjelaskan, menafsirkan apa itu doa, secara tidak langsung beliau sedang menjelaskan kepada kita apa itu ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, apa itu ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, ya, berarti beliau mengatakan ibadah-ibadah yang lain itu juga mukhnya ibadah gitu. Contohnya, ya kenapa dalil-dalil ibadah yang dipilih adalah ibadah-ibadah batiniyah semua kan, al-khauf, ar-roja itu. Kenapa? Itu berarti al-khauf, ar-roja itu mukh dari ibadah yang lain gitu. Hanya saja dari sekian banyak mukhul ibadah, puncaknya itu adalah ad-du'a. Jadi luar biasa yang istinbat seperti ini, sampai kesimpulan seperti ini luar biasa ya. Fataqdirul kalam indahu ala ma sabaq wa dalilud du'a'i qauluhu ta'ala. Maka ya penjelasan atau dalil dari doa itu ya selanjutnya qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan seterusnya. Itu dia dalil dari doa. Adapun penafsirannya tadi ad-du'a mukhul ibadah. Baik. Wa du'aullahi syar'an lahu maknayan. Ya. Doa dalam tinjauan syariat itu punya dua makna. Ahaduhuma amun wal akhar khas. Ya. Makna am dan makna khas. Makna umum dan makna khusus. Apa makna umum dari doa? Imtisalu khitabi syar'il muqtarinu bil hubbi wal khudu. Jadi yang dimaksud dengan doa makna umumnya adalah imtisal, mentaati khitabus syar'. Nah, kita sudah pernah jelaskan apa itu khitabus syar' ya. Mentaati khitabus syar' al-muqtarin bil hubbi wal khudu, yang disertai dengan adanya rasa cinta dan ketundukan kepada Allah. Jadi ketika Allah mengatakan salatlah, antum salat disertai dengan cinta kepada Allah dan ketundukan kepada Allah, maka ini juga namanya ad-du'a. Paham nggak maksudnya? Berarti ketika Allah mengatakan uda'uni, itu bukan antum mengangkat tangan berdoa saja, bukan. Itu perintah juga antum untuk salat, puasa, zakat, dan sertai salat, puasa, zakat itu dengan cinta dan ketundukan. Nanti maksudnya ya, ini makna yang bagus sekali ini. Fayashmulu jami'a afrodil ibadah, berarti semua ibadah masuk ke sini, ke makna am ini. Berarti semua ibadah itu namanya ad-du'a. Selama antum mentaati perintah Allah, disertai cinta dan tunduk, maka itulah dinamakan doa. Ya, li'anna ad-du'a yutlaqu wa yuradu bihil ibadatu kulluha. Ya, berarti doa itu maksudnya ibadah yang lain itu semuanya. Wa yusamma hadza doa al-ibadah. Ini namanya doa al-ibadah. Pas-salatu masalan doa. Antum pernah dengar istilah doa ibadah, doa masalah? Ya, doa ibadah. Ya, antum sholat, puasa, zakat, doa ibadah namanya. Hakikatnya ketika antum sedang sholat itu antum lagi berdoa. Jadi jangan antum batasi doa itu hanya dengan angkat tangan ya, meminta kepada Allah, ya Allah saya begini-begini. Enggak, itu namanya doa masalah namanya. Doa permintaan. Ya, jadi seluruh ibadah antum itu sebenarnya antum sedang berdoa. Maka ini untuk membantah orang yang berdoa setelah selesai sholat itu. Paham maksudnya? Loh, ngapain berdoa habis selesai sholat? Gak ada contohnya dari Nabi. Kenapa? Ya karena sholat itu pun adalah doa. Coba antum perhatikan bacaan-bacaan sholat itu. Doa semua itu. Apalagi duduk di antara dua sujud itu doa-doa. Ya. Ya. Maka ini namanya doaul ibadah. Ya, doa yang bentukannya ibadah. Ya, jadi ini makna umum. Jadi kalau antum berdoa kalau antum sholat, ini kan bentuk ketaatan antum kepada khitabus syara'.
ya, disertai dengan rasa cinta dan ketundukan. Maka selama antum sholat disertai dengan rasa cinta dan tunduk kepada Allah, itu namanya antum sedang berdoa kepada Allah. Apapun caranya, ya, antum bayar zakat karena tunduk kepada perintah Allah dan disertai rasa cinta dan ketundukan, maka berarti antum dikatakan telah berdoa dengan zakat itu. Maka dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Sebenarnya inti semua ibadah itu adalah doanya, ya, kandungan doa di situ. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau ibadah itu intinya adalah doa, maka di dunia ini nggak ada yang lebih penting lagi daripada selain pada doa. Karena satu-satunya yang menyambung kita dengan Allah itu adalah doa, ya. Ibadah yang paling agung itu adalah doa, karena satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Allah itu dengan doa ini. Baik. Fassalatu masalan doa, maka salat itu namanya doa intinya. Zakat itu doa. Wal hajj masalan doa. Ya, li'annaha mimma yarji'u ila ismil ibadah. Ya, karena ini yang kita sebut dengan ibadah. Salat, puasa, zakat kan ibadah namanya, ya. Maka payashmuluhu ad-du'a'u ala hadzal makna. Berarti ibadah ini namanya doa. Kita kenal istilah doaul ibadah. Kita berdoa kepada Allah tapi bentukannya ibadah. Ruku, sujud, mengeluarkan uang, bayar zakat, tawaf di Ka'bah, itu ibadah kan? Tapi kandungannya adalah doa. Nah, itu makna am dari kata ad-du'a. Ya. Jadi ketika antum mendengar kata doa dalam Al-Quran, jangan selalu antum artikan dengan doa ngangkat tangan. Itu doaul mas'alah namanya. Ya. Doaul ibadah itu yang makna lebih umum. Nah, sekarang kalau kita baca ayat-ayat seperti itu, kepada mana yang kita bawa? Doaul ibadah, doaul mas'alah. Ya. Kalau ya, konteksnya perintah, ya, atau larangan, ya, maka maknanya di situ adalah doa al-ibadah. Ya. Ketika Allah mengatakan, ya, ud'u rabbakum, ya, ud'u rabbakum, ya, serulah Rabb kalian, berdoalah kepada Rabb kalian. Maksudnya di situ salatlah kalian kepada Allah, ya, puasalah kalian untuk Allah, ya, berzakatlah, berhajilah disertai dengan rasa cinta dan al-khudu'. Jadi jangan diartikan hanya ngangkat tangan doang doa, itu tidak. Doa itu luas cakupannya, ya. Wal akhar khasun, dan makna yang lain dari ad-doa itu adalah makna khasnya, yaitu talabul abdi min rabbih husula ma yanfa'uhu wa dawamah au daf'a ma yadurruhu wa raf'ah. Yaitu seorang hamba meminta kepada Rabbnya husul, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia, atau agar sesuatu tersebut tetap ada. Dia punya nikmat, dia minta kepada Allah agar nikmat tersebut tetap ada. Atau dia tidak mempunyai nikmat tersebut dan dia meminta kepada Allah agar mendapatkan nikmat tersebut. Ini doa namanya. Misalkan antum nggak punya anak, udah nikah lama nggak punya keturunan, antum berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Nah, ini doa namanya. Atau antum sudah punya keturunan dan antum ingin keturunan antum itu menjadi soleh-solehah. Ini namanya dawamahu di situ. Ya, doa agar anak keturunan itu dawam. Audaf amayadurruhu, atau sebaliknya berdoa juga itu tidak hanya meminta tapi juga untuk mencegah kita dari sesuatu yang memudaratkan. Ya, dafa sama rafa itu bedanya di mana? Dafa itu, ya, sebelum terjadi. Rafa itu setelah terjadinya mudarat itu, ya. Jadi daf'ul madarrah itu artinya menolak mudarat sebelum terjadi. Raf'ul madarrah itu mengangkat mudarat yang sudah terjadi. Antum tertimpa sakit misalkan, ya, maka yang antum butuhkan itu rafa, ya. Baik. Atau misalkan antum dalam keadaan sehat, ya, ya, tapi di sekitar antum sedang mewabah suatu penyakit, misalkan banyak orang terkena, maka yang antum minta kepada Allah disebut daf'ul mudarrah. Wa makna dakhirin, nah itu yang kita namakan doaul mas'alah. Nah, ini makna doa yang spesifik. Nah, dan sayangnya makna doa yang spesifik ini justru yang paling lekat dengan kita, ya kan? Kalau antum mendengar kata doa, yang mana yang terbayang di kepala antum? Am atau khas? Nah, yang khas ini kan, ya, padahal doa itu tidak sesempit itu maknanya. Ya, seluruh ibadah, ya, seluruh bentuk ketaatan kepada Allah yang disertai dengan rasa cinta dan al-khudu', itulah doa. Itulah hakikat dari doa sebenarnya.
Jadi ya, semua jenis ibadah itu berarti mengandung yang namanya doa. Wa mana dakhirin sayadkhuluna jahannama dakhirin, dikatakan dakhirin di situ dakhara itu artinya sagirin adallin ya, sagirin hina rendah ya. Baik, jadi mereka akan masuk ke dalam neraka ya, orang-orang yang bersikap sombong, nggak mau berdoa kepada Allah ya. Mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Waliyadzubillah. Wal ibadatus saniyatu, selesai kita dari ibadah yang pertama yaitu ad-doa. Sekarang ibadah yang kedua yaitu al-khauf. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah surat Ali Imran, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa khaufullahi syar'an firarul qalbi ila Allahi dhu'ran wa faza'an. Ya, khaufullah, takut kepada Allah itu secara syarat maknanya adalah firarul qalbi ya, kaburnya hati, berlarinya hati kepada Allah, zu'ran wa faza'an. Zu'ran di mana faza' ya, karena rasa takut ya. Jadi ada kekhawatiran di situ ya. Ketika antum mendapati suatu musibah ya, atau antum mendapati hal-hal yang menakutkan ya, maka kemudian antum palingkan hati antum kepada Allah ya, sambil merasakan rasa takut itu, itulah yang disebut dengan khaufullah, rasa takut kepada Allah. Jadi misalkan syaitan itu kan selalu berusaha untuk meniupkan kesedihan ke dalam hati kita, menanamkan rasa takut dalam hati kita ya. Takut, misalkan takut menikah karena ya nggak mampu untuk menafkahi anak istri misalkan ya, takut untuk menuntut ilmu ya, takut ini takut itu padahal belum terjadi ya. Ini adalah rasa takut yang ditanamkan syaitan di dalam hati kita untuk menjauhkan kita dari kebaikan ya. Maka bagaimana sikap kita ketika mengalami rasa takut seperti ini? Palingkan rasa takut itu kepada Allah. Analoginya seperti seorang anak melihat hal-hal yang ditakuti kemudian dia berlari ke pangkuan ibunya, nah, itu namanya rasa takut kepada Allah ya. Jadi ya, hati, kalau kita takut dari sesuatu itu kan seharusnya kita menghindarinya ya, tapi tidak dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah justru kita ya, sembunyi di bawah naungan Allah begitu. Kita takut kepada Allah itu maksudnya kita tahu Allah itu mampu untuk mematikan, menghidupkan kita secepat mungkin. Kita tahu Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, makanya kita berlindung di bawahnya gitu. Ibaratnya kita takut dengan kezaliman seorang raja ya. Kita takut kepada kezaliman seorang raja, tapi kita dekati dia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak terkena marah sama dia gitu kan. Jadi kita dekati ya, bukan kabur ya. Jadi ketakutan itu bertingkat-tingkat nanti ya. Ada ketakutan yang sifatnya insting ya, takut kepada binatang buas misalkan, takut kegelapan, ini ya insting ini ya. Jadi secara alam bawah sadar kita kan berusaha untuk menjauh kan ya. Tapi kalau takut kepada Allah tidak seperti itu. Takut kepada Allah justru kita akan mendekatinya. Baik, jadi di sini beliau ya, ringkas sekali pembahasan tentang ibadah ini. Al-khauf ini tidak disebutkan perinciannya, sebenarnya ada pembahasan yang panjang sekali tentang khauf ini ya, apa perbedaannya dengan khasyah sebagainya, itu yang tidak kita ambil di sini, mengikuti pembahasan Syekh di sini. Wal ibadatu salisatu hiya ar-raja, ibadah yang ketiga yaitu ar-raja, rasa harap. Wad dalilu qaulu ta'ala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Apa itu raja? Raja'ullahi syar'an, secara syariat. Ini berarti raja ini istilah dalam ilmu syariat berarti. Apa itu? Amalul abdi, amal artinya sama, harapan, cita-cita ya, keinginan, bi rabbihi fi husulil maqsud, keinginan, harapan seorang hamba kepada Allah ya, untuk terjadinya sesuatu yang dia harapkan. Al maksud artinya apa yang diinginkan untuk terwujud. Nah, jadi rasa harap seorang hamba kepada Allah agar apa yang diinginkan itu terwujud, itu disebut dengan ar-raja. Akan tetapi tidak hanya berharap doang. Raja yang benar itu adalah ma'abadil juhdi wa husnit tawakkul. Harus dengan ya, mencurahkan al-juhd, kesungguhan, wa husnit tawakkul, disertai dengan tawakal yang baik. Ya. Jadi tidak hanya berangan-angan saja. Dia berangan-angan Allah memberikan dia ini dan itu.
ya, tapi dia tidak mencurahkan kesungguhan dan tidak bertawakal, maka ini tidak dinamakan roja. Karena pengertian roja itu angan-angan yang disertai dengan kesungguhan dan tawakal. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ketika kita mengatakan faman kana yarju liqa rabbi, ya, itu maksudnya roja itu tidak hanya sekedar sebatas angan-angan doang, tapi harus diwujudkan dengan mencurahkan kesungguhan dan bertawakal yang baik kepada Allah. Baik. Wal ibadatur rabi'ah, dan ibadah yang keempat yaitu tawakal. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa qauluhu ta'ala wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apa itu tawakal? Wa tawakkul 'alallah syar'an huwa izharul 'abdi ajzahu lillah wa i'timaduhu 'alaihi. Dimaksud bertawakal kepada Allah dalam pengertian syariat adalah izharul 'abdi ajzahu, seorang hamba menampakkan ajzahu, ya, ketidakmampuannya di hadapan Allah, wa'timaduhu alaih, dan bersandar kepada Allah. Jadi dia mengeluh di hadapan Allah, ya Allah, ya, saya itu nggak mampu, ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya. Itulah inti dari tawakal itu. Jadi kita tampakkan ketidakmampuan kita di hadapan Allah, ya Allah, saya itu hamba yang lemah, tidak mampu melakukan ini dan itu. Kemudian i'timaduhu alaih, kemudian bersandarlah dia kepada Allah. Wa makna hasbuhu fil ayati tsaniyah kafihi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbuh artinya kafihi, artinya cukup. Ya, hasbuk artinya yakfi, ya. Ya. Jadi barang siapa bertawakal kepada Allah, maka itu sudah mencukupinya. Taib. Mas'alatun law qila fi haqiqati tawakkul aina badlul asbab lima dalam nakul izharul abdi ajzahu lillah wa i'timaduhu alaih ma'a badlil asbab. Baik, perhatikan di sini, ya, tawakal itu kan harus dengan mengerjakan sebab. Apa maksudnya mengerjakan sebab? Antum misalkan parkir motor di tempat ramai, ya, bentuk tawakal yang benar adalah antum kunci motor antum dulu kan, baru bertawakal kepada Allah. Tapi kenapa tadi di pengertian tawakal nggak disebutkan badlul asbab itu? Badlul asbab itu ya antum mengerjakan sebab-sebab, berusaha mencari sebabnya dulu, melakukan sebab-sebab dulu. Jadi kerjakan sebab, ada usaha dulu, baru antum bertawakal. Tapi kenapa di pengertian tadi tidak disebutkan? Nah, ma'abadil asbab begitu? Maka jawabannya li'anna badlal asbab syartun litawakkul wa syartus syai' kharijun an haqiqatihi. Ini cerdasnya Syekh di sini, ya. Badlul asbab, ya, mencurahkan sebab, melakukan sebab, itu merupakan syarat tawakal. Syarat diterimanya tawakal itu. Dan syarat sesuatu itu bukan menggambarkan hakikat sesuatu itu. Ya, karena apa? Karena syarat itu adalah bukan bagian dari sesuatu. Contohnya syarat sah salat. Apa syarat sah salat? Ya. Syarat sah salat wudu misalkan. Apakah wudu itu bagian dari salat? Tidak, wudu itu kan ibadah tersendiri, ibadah yang berdiri sendiri. Ya, maka ketika ada yang bertanya kepada antum, apa hakikat salat? Antum jawab dengan wudu, bisa? Nggak bisa. Ya, kalau jawab dengan rukun boleh nggak? Boleh, karena rukun itu bagian dari ibadah. Kalau ditanya sama orang, apa itu salat? Antum jawab, salat itu adalah takbiratul ihram. Salat itu adalah baca Al-Fatihah. Boleh ini, karena itu rukun. Tapi kalau antum jawab dengan syaratnya, tidak boleh. Syarat sah salat misalkan menghadap kiblat. Tanya sama orang, apa itu salat? Antum jawab dengan menghadap kiblat. Ya nggak bisa. Tidak menggambarkan hakikat sesuatu. Nah, itulah kenapa Syekh di sini tidak menyebutkan badil asbab, karena itu merupakan syarat, ya, dan syarat itu adalah bukan bagian atau bagian terluar dari suatu ibadah. Dia harus ada memang, tapi dia bukan bagian dari sesuatu tersebut. Yang namanya syarat itu kan kalau pengertian di usul fikihnya, ya, ma yalzam min wujudihi, ya, ma yalzam min adamihi al adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adam li dzatihi. Baik. Wa syartu syai' kharijun an haqiqatihi bi manzilati ma ta'qiluna min syurutis shalah wa haqiqatiha. Ya, contohnya antum tahu bahwasanya syarat salat itu dan hakikat salat itu sesuatu yang berbeda.
syarat-syarat sholat ya syarat-syarat sholat, hakikat sholat ya beda lagi, begitu. Fa innakum ta'qilun, ya, ta'qilun bimana ta'rifun anna salata aqwalun wa af'alun mabdu'atun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Was salatu laha syurut, lakinna tilka syuruta min raf'il hadath wa izalatin najasa wa ghairiha la tadkhulu fi tilkal haqiqah. Maka menghilangkan hadas dengan toharo, menghilangkan najis, ya, dan selainnya itu tidak masuk ke hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu itu mahiyahnya maksudnya, ya. Hakikat itu kita artikan dengan intisari dari sesuatu tersebut, bagian dari sesuatu tersebut. Fahiya kharijatun anha, ya, maka yang seperti menghilangkan najis, kemudian menghadap kiblat, berwudu, itu merupakan bagian luar dari sholat, ya, tidak termasuk bagian dari sholat. Wa min hadzal jins ta'alluqu, ya, ittikhadil asbabi wa badliha bitawakkul fa innaha syartun lahu wa laysat min jumlati haqiqatihi. Berarti kesimpulannya dari sisi ini, wa min hadzal jins wa min hadzal wajh, bagaimana ta'alluqu, ya, keterkaitan ittikhadil asbab, ja'lil asbab wa badliha bitawakkul. Di sini kita lihat apa keterkaitan antara badlul asbab dengan tawakal. Badlul asbab itu memang harus ada dalam untuk terwujudnya tawakal. Tapi hubungan antara badlul asbab dengan tawakal itu bukan hubungan seperti rukun. Ya, dia adalah hubungannya syarat, dan syarat itu sesuatu yang berada di luar, begitu maksudnya, ya. Fa innaha syartun lahu wa laysat min jumlati haqiqatihi. Dia hanya sebatas syarat saja, bukan bagian dari hakikatnya. Baik, Allah taala alam, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ambil 4 jenis ibadah. Insyaallah nanti ibadah yang ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Allah taala alam. Jadi pembahasan di sini sangat ringkas sekali beliau ambil, ya. Jadi pembahasan yang sangat singkat ini maksudnya adalah beliau menyampaikan poin-poin yang penting yang sekiranya jarang kita temukan di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi tidak cukup hanya dengan membaca syarah Syekh Utsaimin saja, ikhwah, ya. Jadi cukup boleh antum merujuk kepada kitab-kitab yang lain juga untuk mendapatkan makna yang lebih banyak lagi di situ. Kita pilih syarah ini karena memang faedah banyak sekali yang tidak ada jika dibandingkan dengan kitab syarah-syarah yang lain. Jadi kitab ini ibaratnya adalah pelengkap untuk kitab-kitab yang lain. Ibaratnya dia adalah kitab mustadrak, ya, bagi kitab sahihain, begitulah kurang lebih. Taib. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.